Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu semangat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustaz, qadarullah hari ini kita kembali belajar secara daring ya, secara daring. Tentunya anak-anak Ustadz sudah terbiasa dengan model pembelajaran ini dan tentunya masih semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Baiklah anak-anak Ustadz ya. Mungkin pekan lalu kelas 7 ada yang sudah masuk pada Ustadz ya, tapi ada juga yang belum pernah ya. Nah, hari ini Ustadz akan mengulang sedikit ya materi-materi pekan lalu agar kita bisa samakan ya dengan kelas yang lain, insyaallah. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita masuk materinya adalah pelajaran prakarya tentang kerajinan bahan lunak. Kerajinan serat anak-anak Ustadz ya, kerajinan serat ya, kerajinan serat ya, kerajinan lunak itu kelas 8 anak-anak Ustadz ya, kerajinan serat. Kerajinan ya, anak-anak Ustadz siapa yang sudah paham apa itu kerajinan serat? Kita sering ya dengar kata-kata serat ya, sering umi kita menyampaikan, anak-anak, ananda banyak makan yang berserat ya, biar sehat, biar tidak sembelit ya kan? Pernah ya dengar gitu ya? Nggak pernah? Nah, apalagi kita lihat nih contoh nih, antum lihat nih, perhatian gambar-gambar ini termasuklah bahan-bahan material bahan serat ya. Coba antum lihat ya, ada yang tahu tuh gambar apa anak Ustaz? Ya, jadi ini kita perhatikan ya, yang bahan serat yang terdapat di Indonesia banyak sekali ya. Ada ini namanya ulat sutra ya, kemudian ada kapas, ada jagung ya anak Ustadz ya, jagung ya, kulit jagung, kulit dari pelepah daun pisang ya kan, bisa dijadikan juga ya. Jadi anak-anak Ustadz biasanya kan manusia ini ya suka ya menemukan sesuatu ya berdasarkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya ya, membuat sebuah kerajinan ya, karya-karya ya, berdasarkan berdasarkan keadaan yang ada ya. Jadi anak-anak Ustadz ini contoh misalnya antum
uh, membuat baju yang tebal, pakai jaket, itu kan berdasarkan kesulitan ya, maksudnya antum mengalami kedinginan, ya, membutuhkan baju yang hangat, itu juga termasuk salah satu kreativitas ataupun yang dapat tercipta dari keadaan kita, kesulitan kita. Baik, nah, ini perhatikan anak-anak Ustadz, kita kenal ya, Indonesia itu negaranya yang tingkat apanya ya anak-anak Ustadz ya, biodiversitasnya tertinggi di dunia ya, kedua setelah Brazil. Nah, jadi tentunya kita memiliki keanekaragaman ya, spesies makhluk hidup ya, hayati dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan ya. Fakta tersebut nih anak-anak Ustadz ya, menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia ya, tinggi. Nah, ini perhatikan anak-anak Ustadz, ini ada sebuah kerajinan nih dari serat alam ya, dari serat alam ini termasuk bahan-bahan yang memang sudah tersedia ya, tersedia di alam Indonesia kita ini. Nah, tinggal kita mengolahnya. Hanya saja kita dibutuhkan kreativitas tentunya anak-anak Ustadz ya, kreativitas ya, kreativitas untuk bisa menciptakan benda-benda kerajinan tersebut. Tentunya kekayaan yang ada di Indonesia ini ya menjadi modal bagi kita untuk bisa menciptakan berbagai macam produk kerajinan ya. Contohnya kerajinan tersebut diantaranya berasal dari bahan alam ya, yang banyak tersebar. Ini kan yang kantum lihat ini kan termasuk kerajinan yang terbuat dari bahan alam semuanya ya. Kemudian oleh karena itu produk kerajinan yang dihasilkan dari setiap daerah memiliki tentunya kekhasannya. Sejak dahulu masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan yang dihasilkan dari daerah tersebut ya sebagai kebutuhan hidup sehari-hari ya kan. Nah, seperti awalnya membuat kerajinan ini ya untuk mempertahankan hidup kita ya, mempertahankan kebutuhan kita sehari-hari. Butuh apa? Baju, makanya kita buat baju ya kan. Butuh piring untuk makan ya, dibuat kerajinan untuk piring, gelas ya. Jadi sebenarnya kalau antum mempelajari keterampilan ini sangat ya baik sekali anak Ustaz ya, menekuninya maksud Ustaz, antum bisa memenuhi kebutuhan antum sendiri dengan karya-karya antum sendiri. Baik ya, jadi kita lihat ya kerajinan serat ya, serat itu ya, tentunya anak-anak Ustadz udah tahu ya apa itu serat. Ada yang paham anak-anak Ustadz? Ya. Ya. Bahan serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan ya, potongan komponen yang membentuk jaringan atau memanjang utuh. Ya. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar. Ya, jadi panjang sama lebarnya itu sangat besar perbandingannya, sangat mencolok lah berarti ya, sangat nggak sesuai dia ya. Dan molekul penyusunan terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, serat itu berarti memanjang ya anak-anak Ustaz ya, menurut pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia. Serat
Kapas misalnya memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500 atau 1:1000 ya, dengan 1000. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran. Nah, ini yang seperti Ustadz bilang tadi. Antum tuh sering tuh disuruh umi antum makan makanan yang berserat tinggi, yang baik untuk sistem pencernaan biar antum nggak sembelit. Ya, serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Nah, ya, serat ini juga bisa digunakan jadi bahan baku tekstil. Ya. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat yang digunakan untuk dapat diaplikasikan tekstil, ya, sebagai bahan-bahan tekstil. Ya, serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Ya, ini anak ya, dalam pembuatan benang dan kain. Tentunya anak-anak Ustadz ya, bahan baku pembuatan benang kain ya sangat memegang peranan penting ya. Coba Ustadz ingin tanya sama antum, kira-kira negara ya ini yang terkenal akan produksi kainnya itu di mana, anak Ustadz? Indonesia? Bukan. Produksi kain. Tapi ya sekarang ya anak-anak Ustadz ya, semua itu produk-produk yang ada itu didominasi oleh buatan Cina ya anak-anak Ustadz ya. Cina. Bahkan kalau antum tahu tuh kain batik itu ada juga tuh buatan Cina. Ya, batik Cina ada juga dan sudah masuk juga di pasar-pasar Indonesia ya. Iya. Nah, jadi ini antum harus bisa nih menjadi seorang yang ahli di bidangnya ya, biar antum bisa juga menyelamatkan ya kebutuhan kita nih, tidak tergantung dari negara lain. Ya, sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Bahan baku tekstil merupakan bahan pembuat kain dan kebutuhan lain. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Nah, ini dia. Ini contohnya nih anak saya. Inilah dia. Ini dimaksud dengan serat. Mungkin pekan lalu Ustadz sudah jelaskan ini ya anak saya di kelas 7C ya, masalah saya. 7D ya. Ini dia contohnya. Ada Ustadz bilang sabut kelapa, ya kan? Ada antum contoh-contohkan juga ya. Ya, tentunya serat ini juga terbagi ya. Ada yang serat alami dan serat buatan ya, anak-anak Ustadz ya. Perhatikan gambar ini. Tentunya ini yang dimaksudkan dengan serat tadi, bentuknya memanjang, ya kan, berserat-serat. Coba antum perhatikan di rumah antum, kira-kira ada nggak produk kerajinan atau benda-benda yang terbuat dari bahan serat ini? Ada tentunya ya, tentu ada, pasti ada. Cuman antum bisa nggak melihatnya itu? Jadi bahan serat alam ya dikenal orang tuh sejak ribuan tahun sebelum Masehi ya. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Jadi
negara yang pertama kali mengolah bahan serat adalah Cina. Ini anak-anak Ustaz, kembali ke Cina ini anak-anak. Cina mendominasi dunia ya anak-anak Ustaz ya. Cina sejak dulu sudah menghasilkan serat sutra. Nah, tapi perlu diketahui anak-anak Ustaz, serat sutra ya Kak, kita nih kaum laki-laki ini dilarang ya, ada larangan syariat agama kita untuk menggunakan baju ya, kain dari sutra ya anak-anak Ustaz ya. Ya Ustaz sendiri pun belum pernah melihat secara langsung bagaimana kain sutra itu. Nah, konon katanya kain sutra ini adalah kain yang paling mahal ya, paling mahal. Ya kalau sutra-sutraan kawi-kawian mungkin banyak ya anak-anak Ustaz ya. Tapi karena kita nggak tahu aslinya seperti apa, ya. Dan Ustaz belum pernah lihat. Oke, kita lanjutkan. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan. Nah, dari ulat sutra tentunya anak-anak Ustaz ya, bahan yang diolah menjadi benang untuk kebutuhan tekstil ya. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Kalau kapas kita sering lihat ya anak-anak Ustaz ya. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Nah, ini maksud Ustaz, negara yang penghasil kain nih terkenal, India. Kalau antum pergi ke daerah mana nih di kota Medan ini, tempat jual kain-kain, pasar ikan namanya ya, itu banyak tuh. Ada juga di daerah itu pedagang kain dari India ya. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lain, seperti serat flax yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wool mulai digunakan orang Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flax, wool, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia. Nah, paling banyak sepanjang masa. Pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan surat buatan. Nah, kayak yang kita buat ini, yang kita pakai ini anak saya. Hingga saat ini bermacam-macam jenis serat buatan yang diproduksi. Nah, jadi kalau bahan buatan itu anak-anak Ustaz, tentunya dia makin berkembang anak-anak Ustaz ya. Ya kan, dulu serat sutra, kemudian dari wool, alam-alami. Sekarang udah banyak ya, seperti yang baju antum ini. Ada yang dari jeans ya, kayak apa ya, ada yang karet juga ya kan, bahan bajunya karet ya. Kalau biasanya yang untuk olahraga itu ya anak-anak Ustaz ya, nah itu kan buatan. Jadi produksi bahan serat alam dari tahun ke tahun boleh dikatakan stabil, namun presentasi terhadap seluruh produksi serat tekstil makin lama makin menurun mengingat kenaikan produksi bahan serat buatan yang semakin tinggi. Nah, tentunya ya anak-anak saya, namanya yang alami itu pasti ya lebih, terasa lebih enak ya, lebih bagus lah. Hal ini disebabkan tersediaan bahan serat alam yang sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Untuk memproduksi serat alam juga dibutuhkan iklim yang mendukung. Nah, ini anak-anak Ustaz, ini contoh serat sutra yang mendunia, yang masih tergolong bahan serat alam mewah sejak zaman dulu. Saking mewahnya kita pun tak boleh pakai ya kan. Coba antum perhatikan. Belum. Ada videonya. Semua. Ada videonya. Ya. Potong dua dia berarti. Riset pas kita riset kira lupa apanya, lupa rekam, apanya itu udah disimpan, yang mungkin terhenti dia. Gimana? Tapi para anak Ustaz ya, Afwan nih ya, tadi ada apa sedikit serat sutra nih ya, ini yang tergolong bahan serat alam mewah ya kan, mewah sejak dahulu hingga kini. Nah, jadi anak-anak Ustaz nih
kain sutra bagi laki-laki ya tidak boleh ya anak Ustaz ya. Jadi kondisi musim kemarau ataupun musim penghujan dapat mempengaruhi produksi bahan serat alam. Sifat serat alam ada yang tahan akan iklim kemarau maupun kondisi musim penghujan. Meskipun bahan serat alam pada umumnya memiliki karakteristik yang sehat, tetapi dari sisi jumlah, sifat, bentuk dan ukurannya tentu mengalami hambatan. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Lebih baik tentunya bahan serat ini yang alami, tetapi ya dia keterbatasannya ada ya anak-anak Ustaz, yang dia alami ya. Dia bahan bakunya mungkin terbatas ya jumlahnya. Jika bahan serat alam ini diproduksi terus-menerus akan mempengaruhi harga pasar. Semakin langka ketersediaan bahan serat alam, maka semakin mahal juga ongkos produksinya. Hal ini meningkatkan harga jual tentunya di pasaran. Nah, nih jenis dan karakteristik bahan serat. Ya, ada bahan serat alam ya, berasal dari alam, limbah serat alam, mudah terurai dalam tanah. Nah, namanya alami anak-anak Ustaz ya. Tentunya ya anak-anak Ustaz, bahan serat alam namanya alam itu pasti mudah terurai ya, mudah terurai dalam tanah ya, dan lebih aman bagi kesehatan tentunya ya anak-anak Ustaz. Tentunya bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik ya, yang tidak diolah kembali melalui proses penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis anak-anak Ustaz, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan dan mineral. Nah, ini penting. Hewan dan mineral. Dalam hal ini kita hanya fokus pada bahan tumbuhan, hewan, dari tumbuhan dan hewan saja anak-anak Ustaz. Nah, ini mineral tidak kita singgung-singgung. Ya, dari tumbuhan. Nah, dari tumbuhan ini berasal dari tumbuhan tentunya, yang dapat dilihat dari bagian-bagian tumbuhan itu tersendiri ya. Tetapi tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam ya, jadi serat. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan tentunya. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat ya, tentunya yang kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaannya yang halus ataupun tekstur sesuai persyaratan produk. Nah, itu anak-anak Ustaz. Paham sampai sini anak-anak Ustaz? Ya, ini dia. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklarifikasikan menjadi 4. Oke, siapa yang tahu nih apa aja tuh 4 itu? Yang pertama nih serat dari biji. Ini pekan lalu ada yang masih ingat ini anak-anak Ustaz. Serat dari biji. Kemudian apa lagi? Kemudian serat dari batangnya. Kemudian dari daun. Kemudian dari buah ya. Biji, batang, daun dan buah. Ada 4. Antum harus ingat.
Ada 4. Baik, sekarang kita lihat dulu yang dari biji. Ya, anak-anak Ustaz ya. Ya, dari biji adalah tumbuhan yang memiliki biji tentunya, tetapi yang telah memenuhi syarat anak-anak Ustaz. Ya, contohnya biji kapas. Nah, ini antum lihat. Biji kapas. Nah, ataupun biji kapuk. Nah, ini beda ya anak-anak Ustaz ya. Kapas dan kapuk itu beda. Antum lihat ya. Ini dia. Ini kapas. Ini yang kapuk. Tentunya kapas itu lebih lembut ya anak-anak Ustaz ya. Kalau kapuk ini biasanya dulu zaman dahulu tuh orang-orang menggunakannya sebagai bantal, ya kan? Sebagai kasur. Jadi terkenal tuh dulu kasur kapuk, bantalnya dari kapuk. Oh, sekarang udah enggak ya. Sekarang banyak yang mungkin saya rasa dari serat buatan udah sekarang ya, yang dari dakron misalnya ya. Nah, itu karena apa anak Ustaz? Karena keterbatasan mungkin ya, keterbatasan bahan baku ya. Kalau kita dari bahan baku kapuk atau kapas, mungkin ya anak-anak Ustaz, kita pun sekarang sudah susah sekali untuk menemukan pohon ini di lingkungan sekitar kita ya, ataupun kalau ada sudah tidak diproduksi lagi ya, dibiarkan saja ya. Tetapi memang sekali lagi Ustaz ingatkan bahwa yang alami itu tentu lebih baik, lebih sehat ya anak Ustaz ya. Ya. Ini dia ya. Ini yang serat berdasarkan dari bijinya. Dari bijinya. Ini memang banyak sekali ya anak-anak Ustaz ya, banyak tumbuhan yang memiliki biji. Tapi tidak semua memenuhi persyaratan sebagai serat. Paham sampai sini anak Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita dari batangnya nih. Dari batangnya. Ya, setiap tumbuhan memiliki batang tentunya sama juga. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya, ya. Nah, yang berkambiun nih maksudnya ya, jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambiun atau yang tidak berkambiun. Contohnya batang anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yankori, flek, rosella, ya, rami, urena, dan sun. Ini ada juga beberapa yang Ustadz belum pernah lihat juga ini anak Ustadz ya. Jangan kan antum Ustadz pun juga belum pernah lihat ini. Baik, ini coba kita tengok ya. Ini contohnya serat batang anggrek. Ya, ini tentunya antum kalau anggrek tuh sudah tidak asing lagi ya. Semua sudah tahu ya. Tentunya ya anak-anak saya. Anggrek. Kemudian batang melinjo, serat batang melinjo. Kemudian serat batang mahkota dewa, beringin. Nah, kalau antum lihat beringin ini biasanya ini ada akar-akarnya di dahan pohonnya ini, ya. Dahan pohon ini kayak seperti ada rambut-rambutnya ini, ya kan? Pernah ya? Ini juga pohon yang sekarang ini sudah sulit kita temukan ya, sudah susah sekali kita temukan, susah kita temukan. Jadi anak-anak Ustadz ya, yang alami ini biasanya semakin lama akan semakin hilang
jika kita tidak merawat, ya. Ya, ini salah satu yang dari batangnya, serat yang dihasilkan dari batang pohon. Kemudian kita masuk ke daun, ya. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun ini juga tidak banyak. Namun banyak dimanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku tekstil. Contohnya serat daun mendong. Nah, ini kayak mana nih daun mendong, antum? Ya. Kemudian daun nanas dan pandan berduri, ya. Enceng gondok juga bisa, Ustaz, ya. Kalau enceng gondok ini saya rasa masih banyak kita. Masih sering kita lihat di rawa-rawa, ya, di Indonesia tuh banyak sekali, ya, rawa-rawa enceng gondok. Dan umumnya di daerah kita di Kota Medan ini tidak ada yang memanfaatkannya sebagai benda kerajinan, Ustaz rasa. Belum ada, ya. Kemudian, ya, ini ada daun abaka, ya, daun sisal. Baik. Nah, ini dia, kita lihat. Ini serat daun mendong. Ini nenas, Ustaz, ya. Ternyata ini pandan berduri. Nah, ya, pekan lalu bagi yang belum sempat kita lihat nih, alhamdulillah hari ini kita bisa lihat gambarnya. Ini daunnya, ya. Daun mendong, ya, seperti ilalang-ilalang, ya, Nana Ustaz, ya, tapi dia tinggi, bisa tinggi, ya. Ini biasanya dikeringkan, jemur, kemudian diolah bisa menjadi anyaman-anyaman, ya. Seperti ini juga serat daun nenas, ya, bisa juga, ya, seratnya, ya kan. Kemudian serat daun pandan berduri, ya kan, pandan berduri. Tentunya durinya ini dihilangkan, diambil bagian-bagian dalamnya, ya, kemudian dijemur sehingga bisa dijadikan bahan produk kerajinan. Coba antum perhatikan dulu gambar ini, kira-kira apa yang belum antum pernah lihat, ya. Daun pandan berduri ini, ya, Ustaz asa di daerah kita ini yang sulit, ya. Mendong ini ada, nah, Ustaz, tapi antum melihatnya di rawa-rawa. Rawa-rawa itu ada. Nah, ini yang berikutnya adalah serat berasal dari buah. Ya. Buah. Ya, banyak disukai, ya. Kita lihat ini banyak dan beraneka ragam, namun menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam ini juga tidak banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat alam adalah kelapa. Ini anak Ustaz, ya, kelapa. Kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Nah, ini dia. Ini dia, ya, anak Ustaz, ya, telah banyak digunakan. Kalau ini produknya juga sampai saat ini juga kita sering melihat, ya. Ya, di daerah kita juga sering nih. Ada yang digunakan sebagai keset kaki, ya, anak Ustaz, ya. Ya. Tapi kalau ini dijadikan baju nggak cocok, Ustaz rasa, ya. Nggak cocok, ya, karena seratnya kasar. Nah, atau dijadikan ini, Ustaz, dijadikan bantal, Ustaz, kasur, wah, ya, antum gatal-gatal nanti, ya. Ini tidak kasar dan tidak lembut. Apalagi selain jadi keset kaki, kalau kita lihat pohon kelapa, Nana Ustaz, tentunya pohon kelapa ini adalah pohon yang banyak sekali manfaatnya, ya. Dari pohon ini, semua bagian dari pohon ini dapat kita manfaatkan, ya. Mulai dari airnya, isi kelapanya, batok kelapa,
sabutnya ini juga, ya, batang kelapanya, pelepah kelapanya, masya Allah, semua bisa dimanfaatkan. Ini semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Ya, sabut buah kelapa ya banyak sekali ini manfaatnya ya. Jadi semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Nah, ini dia ya. Nih. Itu dari tumbuhan anak-anak Ustaz. Jadi ada 4 tadi, ada bijinya, kemudian apa lagi? Yang kedua, dari bijinya, kemudian batangnya, apalagi daunnya dan buahnya. Ya, ini adalah bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai serat. Baiklah, kita sekarang masuk ke hewan anak-anak saya, hewan. Ternyata hewan ini juga dapat dimanfaatkan ya. Ada bagian tubuhnya yang bisa dimanfaatkan sebagai serat. Ya, serat yang berasal dari hewan banyak disukai negara Eropa, anak-anak Ustaz ya, negara-negara Eropa. Karena ya, kita tahu ya, di negara Eropa ini ya sangat dingin ya. Jadi serat tersebut memiliki tekstur lembut halus. Sifat serat juga dapat menghangatkan ya, serat dari hewan ini, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin ini ya sangat memanfaatkannya sebagai penghangat ya. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya adalah stapel dan filamen. Nah, ini antum harus pahami nih. Kalau tadi ada 4 bagian dari tumbuhan, ini ada 2, stapel dan filamen. Ya, di bawah ini kita jelaskan, yaitu stapel nih contohnya. Merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Nih ya, sering kita dengar ya. Oh, contohnya domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci juga ya bisa, dan vicuna. Ini enggak semua jenis hewan ada di Indonesia. Ya, karena kembali lagi ya anak-anak Ustaz ya. Biasanya pengaruh cuaca ya. Hewan-hewannya juga disesuaikan ya dengan bulu-bulunya yang tebal. Saya rasa hewan domba di park kita juga nggak seperti ini bulunya ya. Nah, kalau bulunya seperti ini dia juga kepanasan, saya rasa terlalu tebal. Ya, menyesuaikan dengan kondisi alam ya anak-anak tentunya. Ini ada alpaka nih. Ini juga hewannya tidak ada di tempat kita. Bukan asli negeri kita. Baik. Nah, kemudian dari filamen merupakan tadi yang ini saya ingatkan, stapel ini ya, ini berasal dari rambut ya hewan. Kemudian filamen ini serat dari jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Ini anak-anak Ustaz ya. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Ini anak-anak Ustaz. Ya. Ini serat sutra yang terkenal akan kemewahannya ya. Jadi sangat diminati dan harganya mahal. Ya. Tapi ada syariat yang melarang kita untuk menggunakannya. Nah, jadi karakteristik bahan serat alam menjadi perhatian pada permukaan seratnya, seperti kehalusannya, kekuatannya, daya serapnya, kemulurannya ya, atau elastis. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat,
rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau. Nah, nih kalau antum nih pengen tahu sutra, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, ya, mudah terbakar, tapi anak-anak saya berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran, berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kenyalannya tinggi, elastisnya tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, ini ya sifat-sifatnya ya anak-anak ya. Jadi perawatannya juga harus berbeda ya anak-anak ya. Perawatannya juga berbeda. Seperti ya. Hal ini kita lakukan agar kualitas dari bahan serat itu tetap terjaga. Baik anak-anak Ustadz, ini ada sebuah tugas ya, terakhir ya anak-anak Ustadz, ini ada tugas. Ini tidak perlu antum kerjakan secara kelompok ya. Antum melakukan observasi saja bahan serat ya yang ada di sekitar antum, atau antum karena observasinya dari internet misalnya ya. Ini antum buat bahan serat yang ada di wilayah antum ya, dari tumbuhan apa-apa saja yang bisa dimanfaatkan. Tadi sudah Ustaz jelaskan ya, tentunya antum bisa ya mengerjakan tugas ini ya, manfaatnya serat hewannya apa ya, ini bahan serat ya, ini yang tumbuhan, ini yang hewan, ada dua ya jenis ya, antum kerjakan, kemudian antum berikan tanggapan antum di bawah ini antum foto, kerjakan di buku, kemudian antum kumpulkan ya anak-anak saya. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan, tapi anak-anak Ustadz ini antum kerjakan ya secepatnya. Antum kerjakan setelah antum mendengar video ini. Setelah antum dengar video ini, antum kerjaan tugas kirimkan langsung ke Ustadz ya. Baik ya anak-anak Ustadz, saya harapkan antum dapat lebih semangat lagi belajar ya, dan tidak menunda-nunda tugas antum. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum dalam belajar dan tetap semangat tentunya. Baik, jika ada pertanyaan antum bisa ya menanyakan kepada Ustadz melalui jaringan pribadi Ustadz. Baik, bisa cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Ustadz ingatkan kembali ya, tetap jaga kesehatan antum, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru antum. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.